ngomongin gameplay super awet tadi di game 1. Wah, pecah sih. Untuk player yang bermain dari season 1 agak cukup kurang logis nampaknya. Ini boleh nggak sih aku bilang Derby sepuh? Antara Lemon sama Watt. Ayo coba nyanyi kayak biasa. Sepuh. Aku mah masih pemula. Ajarin dong, On, Awat. Sepuh. Capek gue pengen kabur deh. Sama dengan sesi band yang tidak berbeda Samsak. Dan saat ini masih dengan harusnya edit. Edit di first pick? Atau mungkin kalau misalnya dia takut kehilangan Iritel, ini bisa menjadi jawaban. Karena Wah. nggak menutup kemungkinan sisi seberang, Deo United mengambil Iritel. Ya, Tapi kalau Iritel first pick, berarti kita akan melihat edit dan bisa jadi nanti pick ketiganya akan menuju ke arah Bruno. oh. Pos satunya langsung diamankan, Iya, Prof. karena gini, kalau ngelihat Iritel kemarin sempat dilepas beberapa kali dan itu tidak maksimal untuk Skylar. Oke. Skylar ketika menggunakan hero lainnya, kita bisa lihat dia bisa dipress salah-salahan karena positioningnya. Positioningnya itu dia nggak bisa fleksibel. Oke. Dan gak cuma itu. Patch kemarin banyak marksman terkena nerf. Au, Cloud au. agak sedikit di nerf. Yap. Au. Bruno base damage-nya di nerf. Oke. Cuma Iritel. Wah, cuma Iritel Cuma. yang benar-benar tidak diapa-apain. Naik kasta. Bahkan di buff 2 patch lalu Pak Bulu. Cuma Iritel Nah, tapi yang benar-benar tidak disentuh sama sekali. karena kalau tadi dia ngambil edit di awal, dia Oke. akan pasti Novaria, Iritel udah fix valid debat no. Nah, no debat. Ya, Kenapa dibalik-balik? itu karena Novaria itu case bener-bener yang ngasih Dewa mata tambahan. Oke. Sentry yang selalu bisa dibawakan oleh Dewa kemanapun mereka berada. Pokoknya lu buka ke arah jam 9, Oke. Dairen di arah jam 3. Buset. Jadi iya, menurut Kompas dari case seperti itu. Karena kan Flanking mainnya maksudnya Pak Iya. Bulung. Makanya Flanker. angkanya berbeda. iya dong, karena dia buka ke jam 9. Gue kalau KB yang ngejelasin gue paham banget, Be. Nggak semua loh, seluruh semua yang di rumah dan juga bahkan di rumah gue sendiri, Abed. Iya. Penengah gue adalah Abed. Maksudnya tuh Dirennya main flanking lagi. Makanya ada Novaria untuk menghindari flanking tersebut. Lu ngobrol sama Galon pernah gak sih? Coba dah. Lo tau nggak kenapa gue nggak punya pasangan? Pasangan gue ajak ngobrol, Ya. kadar gilanya nambah. Bukan kadar gula, kadar gila. Apa jadi kadar gila tuh baru Oke. lagi saya dengar. Tapi kita mau ngomong fun fact. Bukan sembarang Rocky biasa. Ini bukan BBB tapi ini BSR. Waduh. Bukan sembarang Rocky. Di mana Deo United Esports adalah tim yang sukses dengan membawa 4 rookie Nggak player satu dalam ya? debut perdana di MPL dan berhasil lolos ke babak playoff. Bahkan bukan hanya Lanaya, Ray-nya as a jungler, substitution-nya itu juga perform banget dengan Fanny waktu Yes, itu. dan bahkan mendapatkan poin yang sangat-sangat luar biasa. Tapi Xborg Ini ya, muncul. apakah ini akan menjadi jawaban untuk bisa menabrak apapun rintangan di depan agar Iritelnya terbakar, Prof? Atau jangan-jangan ini bakal menjadi Xborg yang membawa Impure Rage. Jadi early game dia tujuannya bakal ngepok ke arah Yuzong. Agar Yuzongnya pas dicari di turtle dia absen Pak Bulung. Tidak hadir Ya, atau sakit spammer ya. atau izin. Banyak banget lu. Ya pokoknya dia terluka lah intinya. Boleh nggak surat kuning? Kalau di SMA gue ya surat kuning. Surat kuning. Tahu nggak lo dispen? Iya, maksudnya itu contohnya. Udah Jadi kalau sakit nggak ada apa? Yuzong, Ah, dispen dia. turtle sama lordnya kan lebih aman buat Ah, Dewa benar ya. gitu loh. Surat kuning ya. Oke, sekarang waktunya. Lancelot udah dibuang pula. Franco bisa dibuang sama Franco teman-teman dari ya? RRQ karena kayaknya Novaria Franco-nya ini cukup menjengkelkan Pak Bulung. Benar. Karena balik lagi Novaria combo dengan Astral Echo, bukain map, abis itu dipakein Iron Hook. Dan untuk saat ini, karena hero pick off-nya jadi minim. Gak tahu kenapa kayaknya last band Chow ini bagus banget loh buat RRQ, serius. Last band terhadap Chow. Udah gak ada Franco, udah gak ada Kaja. Yang bisa melakukan invasi dengan dash dan juga pick off adalah Chow. Tersisa Chow seorang. Chow. Waduh. Semangat Dewa, kita udah bantu lo memperkecilkan Steam Lion ke playoff. Jadi tolong bantu Kick Farm buat dapat upper. Yuk tuh Cak Dera udah ngomong. Wah, saling berkesinambungan. Saling ya. Ya. Wow, tapi kalau bisa ngomongin tentang saling, memang si Geek Farm ini punya banyak banget kuasa dari Oke. kemarin. Bahkan dia yang memperkecil RRQ juga dia. Gak Iya. cuma itu. Dia ngeganyang yang di bawah. Iya. Kemarin lihat nggak teman-teman RBL
itu nonton pertandingan Aura versus Alter Ego loh. Oke. Karena apa? Karena mereka habis kalah sama Geek Farm. Iya, dan bahkan ini adalah kesempatan Dewa untuk membalas budi. Ya kalau membalas KB kan nggak bisa, jadi membalas budi. Budi siapa? Ya itu maksudnya, makanya membalas Anak KB. siapa? Tetangga, anak dari bapaknya Budi. Au amat capek kok. Ya, tapi kalau kita berbicara Geek Farm, ini emang historicalnya cukup unik ya. Season lalu dia lolos playoff untuk pertama kalinya. Ya. Season ini ada chance untuk upper bracket. Itu serem banget sih. Tapi kawanan raja sepertinya tidak mau hal tersebut terjadi. Cuman kemarin di season lalu playoff-nya masih belum optimal juga kan. Iya. Nah cerita apa lagi nanti akan dibawa oleh Gig. Nah. Itu lagi yang ditunggu. Namun, kalau kita melihat Dewa sekarang, kalau mereka kalah 2-0 melawan RRQ, Ya. malahan kayaknya Dewa yang bakal bertemu dengan Geek Farm di playoff berarti. Aduh, duh. Dari kawan jadi lawan. Aduh, duh. Dari saling membantu, ujung-ujungnya ya saling dorong-dorong kan. Saling baku hantam nantinya. benar. Take over terhadap Dinai Chow yang sangat baik menurut Udah aku. sempat aku mention tadi karena pick off-nya tersisa Chow. Oke. CUMA ini bahaya juga karena ini bisa kita lihat tidak ada counter terhadap mungkin akan ada Ruby S Roman kan udah nggak bisa lagi di flexible editnya. Plus, Oh tapi masih bisa di arah versiknya mungkin. cuman ini akan menjadi satu sinergi yang cukup mengerikan, Prof. Kemungkinan besar, nih kemungkinan ya, Purify di bawah Larry Retail. Ya. Berarti tidak akan ada movement speed tambahan. Oke, daripada Chow-nya nendang ke arah versik, apakah Ya. tidak lebih baik membawakan Hayabusa untuk versik? Nah, cuman dengan mungkin tidak membawa sprint, ini kalau tidak membawa sprint ya, Xbox bakal sembarangan Iya. banget Gue ke takut retailnya, Prof. Akai nih, gue takut Akai bener. Ini Xbox kayak bakal sembarangan banget ke retail. Martis. Yang lebih pasti aja lah, Martis. Dan bahkan tidak mengambil Baxia karena ada Xborg di sana. Pasti lumpuh banget kakinya. Pasti lumpuh banget Itu. gara-gara Ice Queen One. Masalah bisa 2 Ice Queen. Dan 1 gold laner yang tersisa. Apakah Kari akan muncul di game kali ini karena mengingat ada Chow di sana. Jadi single targetnya bakal makin lebih kejam. Atau jangan-jangan Bruno dengan Harit attack juga speed bisa. dan kritikalnya yang tinggi. Atau Brody lagi. Harit juga bisa kalau misalnya mereka mau menangin dari catch up gold lane-nya. Wah tapi Cuma- physical damage-nya nggak ada kalau begitu. Betul sekali, mereka akan mengandalkan Xbox. Jadi ini sangat riskan. Mereka mau bermain di mana? Wah ini dia. Kari ternyata. Kari. Yang dimana ada satu pick off, artinya ada follow up. Serta ada satu pemandangan yang menarik ya. Ya, Ada Tas lagi jalan sama mantannya. ya Allah. General Pendragon. Oke. Iya benar, nggak salah. Nggak salah dong. Dari tadi Tas juga, bahkan Tas ini benar-benar fokus untuk menonton pertandingan. Lucu amai sih Tas. Iya, Tas di sini tadi lo nggak ada yang nengok belakang. Duduk sama gua. Wah, dikasih gocap loh sama Tas-tas. Bagi gue juga gue sini. Iya. Santai dulu nggak sih? Gitu loh. Tapi memang bisa kita lihat ini udah mulai rame dan kita akan menuju ke dalam game selanjutnya, Profesor. Iya. Dan ini dia. Dimana kita akan melihat pertandingan penentu. Untuk game yang kedua apakah akan 2-0 atau kita akan menuju ke game yang ketiga. Kari dan Chow. Pola permainan front to back akan diperlihatkan oleh Dewa United Esports. Watt dengan emblem marksman-nya Tetap kah? sprint ya, Prof? Purify, sprint ada. Tapi Yuzong Petrify inilah yang kemungkinan besar akan jadi jawaban dari RRQ ketika setup di arah teamfight objektif. Alright, tapi ingat Dewa kali ini cuma punya satu kesempatan untuk membawa ke game yang ketiga karena kalau tidak Sang Raja lagi-lagi akan mengamankan upper bracketnya. So, MPL Arena minta tepuk tangannya. Let's go to the land of down. Oke, dan itulah dia bergemuruh MPL Arena. Satu kemenangan lagi dan RRQ tidur nyenyak, Bro. Upper bracket for sure. Karena kalau kita lihat dari pertandingan untuk di game yang pertama, Yap. one game moment terjadi. Early game juga dipegang sama RRQ. Wipe out ada di menit yang ke-7. Untuk sekarang, Dewa United Esports di game yang kedua mencoba untuk bermain lebih proaktif. Dan bahkan Dixon yang lead gameplay Waduh. tersebut. Tapi what? Oke, udah terlihat ada Purify yang memang digunakan tapi Naomi bahkan satu yang terakhirnya masuk sudah ke dalam tubuh Awad. Masih ada trade kill di sana. 1 tuker 1 tapi harus mengorbankan Naomi. It's okay sebenarnya karena Skylar tetap dapetin last hitnya untuk mendapatkan point kill. Tapi Skylar sekarang membawa Fatal dan juga Weapon Master. loh. Damage semuanya. Berbanding terbalik dengan Watt. Dia bawa Firmness dan juga Tenacity. Dia full defensive.
Oke, dia juga memikirkan ya bagaimana durability yang harus dia miliki. Tapi sekarang pertempuran antara Lana yang masih level 3 dan sekarang udah level 4 pula. Lemon sih bawa bargain hunter ya. Ya, Harusnya secara item dia bakal lebih cepat daripada Case. benar. Tapi jangan lupakan juga bahwa early domination akan menentukan bagaimana item yang di-build. Sehingga memenangkan match up di area EXP adalah harga mati bagi Dixon dan juga Diren. Oke, ini dia antara Dixon dan juga Dairon masih tetap berada di dalam area explainer yang sama pula. Kari dan juga Iritel, Skylar versus Watt belum berhenti. Masih membuat gol, cuman Turtle sudah mulai nongol nih Prof. Tapi pada berbeda, Naomi dan juga Sako mereka harus saling bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya. Tapi mereka pun masih dalam satu tempat yang sama untuk bisa memberikan damage ke masing-masing dari mereka berdua. Oke, Diren-nya dengan Black Dragon Transformation tapi setengah darah Pak Pulung. Oke, itu dia meledak sudah ada Mystic Coach yang dikeluarkan tapi Lanaya masih berhasil untuk kabur dari tersebut. Hanya saja Decimate tadi masuk tapi Dairon di tempat yang berbeda berhasil untuk langsung ditumbangkan. Wah, sebuah trade yang menurutku masih oke karena mendapatkan 1 point kill. Tapi semua pemain dari Dewa United Esports dipukul mundur oleh RRQ. Karena gerakan Black Dragon Transformation yang mengerikan tadi Pak Pulung. Memporak-porandakan 4 pemain dari Dewa. Sehingga objektifnya jatuh ke tangan Persik dengan begitu manis. Itu namanya hantaman benda tumpul. Buset. Ke arah belakang. Langsung ya. Langsung dia. Langsung engage ke arah belakang dan bahkan membuat 3 pemain dari Dewa cukup kebingungan. Bagaimana caranya untuk mengcounter gerakan dari Sang Naga. Loh, Tadi di grup Mirko mau prediksi ke arah yang lain, tapi ternyata berbeda ya. berbeda ya. Oke, the one and only Pulung dan Loh. seperti biasa. Kenapa harus kaget? Iya, dan bahkan di sini kita lihat langsung ada tembakan Hamehameha dari Lemon dengan Mystic Gas-nya. Dan ingat, Pulung itu ketika dia cuma sendiri, dia bisa membawa oke sangat tinggi. Tapi lihat surprise take, Sako gagal membuat seorang Naomi berhasil mendapatkan mounted. Di depan sana bahkan Sako dengan hanya Senpu saja. Dan ingat, Sako kali ini masih memiliki flicker dan bisa dibalikan kembali keadaan yang sudah dibuat oleh RRQ. Oke, hampir saja ya. Satu setup tadi yang udah emang benar-benar dibangun oleh RRQ. Namun, sekarang masih berhasil dibagalkan tapi Decimate-nya loh. Alright. Di balik itu semua, Decimate, Israel dan Versik depan sana berhasil mendapatkan 1 poin kali. Dan bahkan game pick by Grab kali ini, Profesor. Wah, ini dia. Total keseluruhan turret yang telah dihancurkan sepanjang MPL Indonesia Season 12 adalah 1942 dan akan bertambah dengan game ini. Masih, walaupun ini adalah game terakhir ya. Match terakhir. Match terakhir. Ini adalah match terakhir. Cuma akan ada 3 game saja maksimal dan minimal dengan 2 game. Ini dia. Turtle yang begitu penting Pak Pulung, turtle yang kedua. Oke, mereka akan mau setup kembali. Tapi tadi yang pertama, setupnya udah kelihatan ya bagaimana dari RRQ itu begitu owning loh, Prof. Belum lagi pergerakan dari Lemon yang nggak bisa didapatkan. Nah, Dairon langsung Black Dragon Transform. Oke, lihat Well Taken-nya kali ini gagal. Dan bahkan dibalik itu semua Lanaya take over. Turtle yang sangat manis. Membuat Dewa United Esports kembali dengan adanya kekuatan yang sangat maksimal. Case, kekeran ke arah belakang menutup dari Naomi dan juga Dairon. Lanaya akan lebih perkasa kalau dia berhasil melakukan invasi terhadap Purple yang dimiliki dari RRQ. Lihat di depan sana, Case. Recall tas di depan sosok dari Versing. Yang kita tahu dari tadi berhasil melakukan recall dan take over Purple buff. Manis dari Lanaya, take over Turtle membuat Dewa United kembali lagi berhasil mengamankan posisi yang sangat baik dengan gold yang mereka miliki. Ini beruntun banget ya Wow. percuanan dunia ini tapi. Dan jatuhnya kayak Dejavu nggak sih Pak Pulung? Dejavu, Iya. Dejavu. Kayak turtle kedua dapat Dewa. Oke, Dan bahkan kalau kita lihat dari segi itemnya masih terlalu jauh untuk kuat menggapai power spike-nya. Karena Kari ini benar-benar akan jadi senjata nanti di late game. Oke, dan gue lebih takut lagi kalau misalnya Awat ini akan bermain dengan metode Thunderbelt. Nah, kalau Thunderbelt sih itu lebih mungkin ngeri power banget ya. effect-nya akan lebih mengerikan. Jadi dia akan lebih sustain mau diganyang sama Dairon sekalipun, dia akan lebih kuat. Atau jangan-jangan daripada Thunderbelt-nya itu benar-benar bisa menggantikan satu item attack lagi, kasih aja orange buff-nya Lanaya. Itu nanti di late game mungkin akan terjadi. Karena dengan orange buff, slow effect-nya akan lebih kejam. True damage-nya pun akan lebih mengerikan. udah lama Tapi ya. iya itu dia. Metode Thunderbelt untuk Kari udah lama banget menghilang. Udah lama banget karena Kari juga bisa bawain item-item defense. Oke, tapi sedikit melenceng. Mystic Fractal yang dimiliki dari sosok Buset. Lemon. Tapi lagi dan lagi. 6% Bang. Malah. Anak Dewa, mari kita spam. Di mana anak Dewa berada? Mereka harus
langsung mensupport Dewa United dan RRQ Kingdom benar-benar mendominasi penuh atas audience prediction. Ini dia Dejavu di game yang pertama lagi. Dewa yang benar-benar bisa menghancurkan satu turret pertama dulu, Prof. Bahkan Posisinya turtle- sama pula. Ya, turtle yang ketiga bisa aja di tangan Dewa lagi. Kalau seandainya hal itu terjadi, late game dari RRQ-nya harus lebih flawless. Karena kalau emang Dejavu, RRQ bakal mengerikan banget nanti di team fight Lord yang selanjutnya. Oke, tapi lihat Turtle kali ini akan coba di-take over depan. Export from Dixon. Berhasil save the day. Dairon versus everybody. Di depan sana Petrified Gaming. Satu point kill. Langsung ada Thunder Whale Dragon ke arah Skylar. Berhasil diselamatkan oleh dirinya sendiri. Tapi di balik itu semua Dairon dan juga Versik diganyang oleh Super Out Supriyadi. Dan Dairon gak bisa selamat. Dia harus tumbang. Pertukaran Council Gaming bahkan harus mundur ke arah belakang menyelamatkan yang tersisa dari RRQ. Tapi tetap aja ya, Lemon barusan dengan skateboard yang dia milikin tersenggol, Prof. Cuman pertempuran yang terpisah seperti itu dan tadi Dairon memang berhasil mengusir, namun dia ujung-ujungnya diikutin terus-terusan. Ya ini jangan dikasih late game gak sih Dewanya. Karena kalau misalkan kita lihat Dixon, dia aja bisa kendaliin turtle-nya. Dia udah punya Ice Queen One. Case kalau bikin Ice Queen One lebih kejam lagi. Oh, awat masih mau lebih lihat Super Out Supriyadi memaksa Skylar Roar pria misterius untuk mundur. Wah. Ini dia Super Awat mengamuk Profesor nampaknya. Kakak kelas sepertinya tadi udah memberikan ya. Ini kakak kelas udah berbicara loh tadi. Peringatan pertama. Oke. Tapi di arah bawah kayaknya bakal ada sedikit invasi. 4-man move lagi dari Dewa United Esports. Dan hanya menyisakan Dixon untuk melakukan clear wave di dua wave yang berbeda. Bahkan Dairon di arah bottom lane gak dikasih kesempatan untuk clear minion. Dia masuk sekali, dia pulang hanya dengan nama. Waduh, dia pulang bisa jadi notif, tapi sekarang coba lihat Dixon ya. Sendirian tapi masih melawan dunia. Oke, tapi nampaknya di depan sana duel Dragon. Karena Naomi bakal coba di take down bersama dengan Lassen Sarete. Lanaya melakukan zoning out biar tidak ada lagi yang bisa memberikan deal damage. Dan bahkan Lemon harus menggunakan flickernya dan Naomi gak bisa bertahan lebih lama lagi. Killing spree didapatkan oleh sosok dari Case. Lagi menjadi sebuah kunci backline insurance yang bahkan tidak tergapai dengan adanya Black Dragon Transformation. Ya metode pick off yang terjadi ya. Ya, Itu dia, satu Black Dragon Transformation yang tadi Ranger Mas bilang bahwa memang harus ada di Objective Lord. Dan sekarang dengan invasi jungle yang mulai dihentikan pelan-pelan, Lord akan menjadi malapetaka. Oh, Lemon! Ter-take down! Lemon dimakan dengan sangat instan. Decimate menukarnya dengan adanya sosok Sako yang tidak cukup worth it. Roamer ditukar dengan mid laner walaupun di pertukaran objektif saat ini Roamer menjadi sosok pembuka dari Dewa United. ya tapi untuk sekarang mereka masih punya Xbox ya untuk bisa terus maju ke bagian depan. Ada map yang terbuka, ada informasi yang bisa diambil. Harusnya Dewa sekarang masih dalam posisi yang cukup aman, tapi RRQ mau gak mau Dairon harus bekerja Oh ekstra. my god, out of nowhere Naomi berhasil mendapatkan shutdown atas Case. Lihat mega kill didapatkan terlepas dari Dewa United Esports. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit buying time. RRQ ternyata elemen surprise-nya masih menjadi sebuah jawaban. Dan kali ini Case yang menopang seluruh vision dari Dewa United harus terganyang. Ini dalam beberapa second lagi mereka juga harus menunggu kehadiran dari Case. Tapi sekalinya Case hadir, dia pun punya jarak yang sangat jauh. Tetap saja mereka akan menjadi sebuah hal yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Ya harus ada jawaban juga sih atas Dixon. Karena balik lagi, Dixonnya sangat tebal di depan. Ice Queen One-nya akan memperlambat gerakan dari RRQ. Dan itu akan sangat merepotkan bagi Naomi dan Versik sebagai frontliner. Oh, Skylar Roar untuk mundur. Benar-benar gak bisa dibendung lagi early damage dari Dewa United di frontlinernya. Bahkan Versik bakal hilang begitu saja. Shutdown pun terjadi. Lemon Mystic Gas Kame-Kamehanya gak berhasil mendapatkan apapun. Dewa United too strong. Oke, tapi Dairon malah ketahuan pula positioningnya di area tersebut. Dixon menjadi abang-abangan pemegang dari area river. Oh, ini nggak bakal ada yang bisa megangin Dixonnya sih, serius. Karena lagi-lagi Naomi adalah satu sosok yang nantinya akan berperan penting untuk melakukan pick off. Namun pick off seperti apa yang akan dibawakan? Follow up seperti apa yang bakal disajikan juga? Lagi-lagi, walaupun players gold by UBS Gold ada di tangan Skylar, tapi di bawahnya ada Watt dan Case yang menyusul. Versik juga harus mempersiapkan badannya. Karena untuk Skylar mendapatkan free hit, mau tidak mau RRQ setidaknya akan mengorbankan satu frontliner mereka yang harus di-trade sama Sako dan juga Dixon. Oke, tapi kalau ngomongin Lord yang bergerak menuju ke arah top lane,
Mid lane mereka pun kalau misalnya mau di-clear itu juga bahaya karena Sako udah standby di depan sana. Pick over bisa terjadi. Dan kalau ngelihat dari Dewa United, mereka masih punya case. Enak untuk ngebuka di depan, enak untuk memberikan deal damage poking. Bahkan Naomi di sana dibakar sama Dixon. Dixon nggak bisa benar-benar dipegang depan para pasukan dari Dewa United. Mereka terlalu dalam. Dixon langsung Zani, Nate, dan bahkan Supraut Supriyadi memberikan damage yang besar. Lihat, Speedy Light Grill, DJ Awat, cikicu, memberikan damage atas Versik dan langsung tenggelam di dalam tanah. 6 detik Speedy Leg Wheel aktif. Itulah waktu yang emang benar-benar harus dimanfaatkan oleh Awat dan barusan Prof. Impact-nya sudah sangat mengerikan. Permainan front to back yang lagi-lagi harus ada satu korbannya dari RRQ. Agar front liner dari Dewa juga bisa mundur. Dan Sako, dia menggunakan Chow. Satu sosok hero yang memang bisa membuka semua lini map. Termasuk rumput-rumput yang berbahaya. Pick off power dari Dewa akan lebih kejam ketika menuju ke arah late game karena seperti yang sudah kita lihat, semua territorial mapnya mulai dikuasai dan RRQ tidak bisa membuka map kecuali menggunakan Magic Sentry. Ini masalahnya, RRQ duel trigger terhadap suara Kairan hilang. Dilenyapkan dengan saat ini oleh Suprawan Supriyadi. Naomi mencoba untuk terperangkap, berhasil mendapatkan satu Sako. Free hit dari Skylar, a press for nothing. Immortality baca Dixon, terperangkap di depan sana. Tapi masih coba dipertahankan dan hilang begitu saja. Dixon akhirnya tumbang. Pertukaran 1-2. Para pasukan dari Dewa United, mereka masih memiliki Super Awat Supriyadi sebagai ujung tombak tertajam dan Super Awat harus kita akui untouchable sampai saat ini. Oke, begitu banyak sisi yang dimiliki oleh Hierarchy menjadi satu poin yang sangat penting pula untuk bisa menghancurkan Dixonnya, Prof. Dan barusan adalah gambarnya yang memang sangat-sangat terlihat. Dan ini dia jawaban dari gak apa-apa, trade aja satu frontliner. Oke. Entah itu Dairan, entah itu Naomi, entah itu Versik. Karena kalau kita lihat instant replaynya, yang ditargetkan adalah Dairan. All in bahkan menuju ke arah Dairan. Tapi pertukarannya adalah Sako dan juga Dixon. Yang dimana ketika sudah tidak ada lagi Viraga Armor, Dixon tidak punya power terhadap pokingan damage dari Fire Missile-nya. Bahkan ketika Immortality-nya pecah, dia tidak punya escape mechanism lagi. Dan dia menjadi korban kedua dari RRQ. Setidaknya walaupun mengorbankan Diren, lagi dan lagi pertukarannya worth it. Tinggal gimana caranya. Walaupun dengan satu korban lagi dari RRQ, mereka bisa mendapatkan trade kill yang lebih imbang. Atau bahkan lebih untung. Alright, kami hanya terlalu sakit, terlalu tajam. Duel Dragon-nya di-immune. Kami Tyrant menuju ke arah backline. Langsung menuju ke arah Case. Menjadi pilihan utama, melihat telah dikeluarkan Lana yang terperangkap tapi Sako. Menjadi poin utama dan bahkan Tyrant still survive. Masih bertahan dan tidak bisa terlalu lama. Super Awat benar-benar nggak bisa dipendung damage-nya. Walaupun lock di tangan dari Dewa United kali ini RRQ, mereka masih punya high ground defensive, tapi Sako tidak akan ada untuk melakukan pick over dan membuka vision untuk seorang Super Awat. Wow, dengan mendisiplinkan wave, harusnya nanti untuk Sako akan hadir pula di dalam dari pertempuran dengan Lord yang udah mereka milikin. Ya, tapi balik lagi ada Gord di sini. Lemon akan sangat cepat sekali untuk melawan clear terhadap Lordnya. Sehingga kemungkinan besar Lordnya akan hanya jadi Lord giveaway. Buset, itu petirnya doang dan langsung ada Mystic Gas di depan sana. Mencoba menuju ke arah seorang Super Awat, menuju ke arah belakang. Lost in sana, Dixon. Melakukan soaring out, masih bisa bertahan. Dixon hampir bertahan. Hilang, Skylar. Gak bisa bertahan. Super Awat damage burst instan yang diberikan dan true damage. Membuat Skylar harus tertunduk lemas dengan Leo-nya. Wow, dan Iritel, Prof. Terjebak dan ada satu jalan yang sangat salah dia pilih ke area tersebut. Oke, tapi teamfight masih berlanjut karena masih ada super minion wave. Yang ingin dipaksakan oleh Dewa adalah mendapatkan 2 base turret. Karena mereka mau push dari segala lini. Oh, 2 base turret mampukah diamankan kali ini. Langsung ada Mystic Gas clear yang sangat cepat. High ground defensif lagi-lagi dipegang oleh RRQ dan mereka bahkan tidak bisa memegang Awat sama sekali. Masih ada minion berada di arah mid lane. Dixon mencoba untuk melawan soaring out, tapi nampaknya tidak cukup untuk bisa memberikan waktu dengan point kill. Tapi mereka berhasil mengompongkan RRQ dan hampir saja semua base turret didapatkan oleh Dewa United Esports. Oke, di dalam deretan item tadi tidak ada WON untuk Iritel, Bro. Aha. Terlalu beresiko nggak sih? Balik lagi, target dari Skylar kayaknya bukan ke arah Watt deh. Langsung karawat bukan ya? Dia kayaknya ke arah Case. Dia bakal bermain dengan flanking. Metode yang memberikan kejutan menuju ke arah backliner. Masalahnya damage dealer utama dari teman-teman Dewa United Esports bukan Case saja. Tapi ada Dixon dan juga Watt. Sehingga hal inilah yang membuat pemilihan item dari Skylar full terhadap damage. Gak perlu Wind of Nature karena balik lagi, Fire Missile true damage. Watt
juga menimbulkan damage. Karena Watt juga sudah selesai dengan Golden Staff. Watt sendiri punya satu Wind of Nature. Karena memang semua panah dari Irithel berbentuk physical damage. Makanya dia mau menghindari hal tersebut dengan Wind Chant. Tapi yang paling penting adalah 2 Immortality dari Dewa United Esports ini yang akan memperpanjang tim fight dari Dewa. Sementara RRQ hanya ada di Dairon saja. Naomi sudah punya Immortality, tapi hati-hati juga karena kalau pecah tiba-tiba Immortality-nya, ini bakal jadi malapetaka. Ini pecahnya juga sebentar banget sama Awat. Itu nggak bakal lama immortality-nya. Karena permainan front to back-nya Dewa United Esports dari tadi berjalan dengan maksimal. Dan setebal apapun Naomi bisa dengan cepat dihilangkan gara-gara Golden Staff. Ya, ini berbanding terbalik ketika misalnya para pasukan RRQ mereka makan Shaco ataupun makan Dixon. Oke. Mereka harus cukup lama walaupun ada Demon Hunter Sword sekalipun di tangan dari seorang Irithel. Dan sekarang waktunya untuk mereka memancing ataupun memanggil seluruh player dari RRQ untuk berada di dalam satu lini ini kembali. Atau memang cepat aja mau disingkat oleh pemain Dewa. Bentar, udah ada 3 berarti Immortality-nya. Lanaya udah pegang Immortality juga. Tapi ini dia. Dixon dengan informasi yang dia cari. Dan Immortality yang masih ada di dalam tubuhnya. Oke, Viraga Armor Raja yang pecah tapi lihat damage case. Itu 1 kali tembakan. Astral Echo kali ini nampaknya mendeteksi pergerakan dari sama-sama Roamer dan juga God Laner. Bertemu di tengah jalan. Tapi nampaknya membuat para pasukan dari RRQ harus reset kembali. Tapi Dewa United mereka standby. Lihat poking damage Awat. Itu terhadap seorang Naomi belum instan. Tapi udah sisa 1/4 darah dari sosok Naomi. Oke, itu tadi pun udah ada lagi satu Astral Meteor yang memang menambahkan lagi damage per second. Mau nggak mau Naomi pun menjauh. Oh my god. Ini Lord yang berat yang harus diselesaikan oleh RRQ. Dan bahkan Lord ini bisa menjadi kemenangan untuk Dewa United kalau nggak bisa dibendung. Ini responnya juga bagus banget dari Dewa. Mereka langsung melihat bottom lane-nya yang tadi didorong. Gara-gara slow push super minion. Artinya RRQ harus pulang dan melakukan reset. Sehingga all in dari Dewa adalah jawabannya. Dan Lord ini akan bergerak menuju ke arah mid lane bersama dengan top lane juga. Dan bottom lane sepertinya akan terhalang satu minion terlebih dahulu. Alright, Astralico terdeteksi. Skylar, para pasukan dari Dewa United. Mereka mendapatkan Kuretera top lane. Dan terus setelah dikeluarkan mundur ke arah belakang. Langsung ada round dari pilihan misterius untuk defensif. Tapi dari Dairon nggak mau ngeluarin Blade Transform terlalu terburu-buru. Instan terhadap Lord adalah jawaban. Dan Case di belakang sana, dia harus memberikan poking damage sampai target utamanya diselesaikan. Kalau enggak, mereka nggak akan teamfight harusnya. Minion mulai bergerak. Masih ada Versik, Awat pun hanya bisa memberikan Phantom Save. Tapi 2 wave-nya udah mulai masuk. Versik Sakaratul Maut, masih ada Immortality. Heavy Crossbow untuk melakukan clear minion ternyata masih belum jadi sebuah jawaban. Dan di depan sana, mereka mengandalkan Lemon sebagai high ground defender mereka. Dan RRQ masih bertahan walaupun 3 wave minion mendorong secara paksa. Oke, masih aman ternyata area defensif yang dimiliki oleh RRQ. Tapi beberapa saat lagi akankah pemain Dewa mau masuk kembali, Prof? Ini kalau misalkan masuknya secara paksa tanpa adanya wave minion dan bahkan Lord. Menurutku akan menjadi malapetaka buat Dewa karena power defense dari RRQ masih ada di Lemon. Masih ada Gord di sana dengan clear wave yang begitu instan. Makanya teman-teman dari Dewa kayaknya harus ajak teman-teman RRQ keluar dari base-nya. Teamfight di jungle atau bahkan di river. Biar Shaco lebih mudah untuk melakukan pick off-nya. Ini dari Dixon sendiri ya, mau nggak mau dialah yang akan mencari informasi, dialah yang akan terus-terusan di area tersebut. Bisa jadi dengan Dixon sendirian, itu pun mengurung ke arah 5 player ini loh. Ya, pokoknya kalau RRQ masih belum keluar dari kastilnya, ini akan cukup sulit dimakan sama Dewa. Dan sekalipun RRQ mau makan para pasukan Dewa, selama itu bukan Case dan Awat, kayaknya mereka harus mengurungkan niat sih. Ya, Terlalu berat. apalagi rata-rata 3 pemain yang tidak disebutkan Ranger Mas tadi, itu punya immortality semua. Iya. Itu dia. Permainan front to back kayaknya bukan jadi jawaban buat RRQ. RRQ harus bermain dengan flanking metode yang tadi mereka gunakan di game yang pertama. Wow. Sehingga Skylar benar-benar harus match up dan adu critical damage sama Watt. Tapi lihat, sebuah meteor dari Astra Recall yang begitu kejam di follow up dengan recall-recall juga. Iya, itu dia. Astra Recall dengan recall akhirnya membuat Skylar recall. Benar. Ya kan? Gak bisa apa-apa. Jadi lu bisa jauh-jauh gak sih, Ji? Sebel banget gue denger. Jadi gue duduk samping tas ya habis ini ya. Oke,
Berat banget untuk dari RRQ bertahan. Tapi ini Dewa United mereka akhirnya mempunyai sebuah jawaban untuk memaksa RRQ keluar dari kastilnya. Tapi Langsora Persik mencoba menutup Karolanaya. Di depan sana para pasukan dari Dewa United mereka mencoba untuk merespon. Last Insanity itu dikeluarkan. Dairon ke arah belakang. Langsung zoning out. Pace dari pilihan utama dan bahkan Skylar memecahkan Immortality. Super Awas Sopriadi terperangkap. Masih ada Sako. Dan bahkan Dairon di sana pecah Immortality bersama dengan Sako. Hilang sudah 2 Immortality dan Super Awas Sopriadi kembali lagi menjalankan tugasnya. Pace masih tidak terperangkap dan flickernya masih dipegang dengan sangat baik. Kali ini Dewa United, mampukah dia mempertahankan Lordnya? Naomi duel dengan Red Flicker! Sako tidak berhasil mendapatkan, masih ada Primal Ward. Di depan sana informasi telah diberikan dan ternyata tidak bisa di take over oleh Persik. Satu setup yang begitu baik ya Prof ya. Dan mendadak ada satu hadiah yang diantarkan oleh Sako. Untung saja Naomi masih berhasil selamat. Coba kalau tidak, Lord hadir, dia nggak ada respawn time lama banget. Dan bahkan bisa jadi team fight 3 lawan 5. Sekarang Dixon, dia pun punya Rose Gold Meteor. Jawaban atas Immortality yang pecah tadi. Dan mereka mau push 3 lane. Ini dia Lord Evolve yang begitu kejam. Apakah mampu RRQ mempertahankan base-nya? Ini harusnya membuat RRQ makin menipiskan harapan mereka di game kedua. Astral di kontra dibuka. Skylar mendekat ke belakang. Langsung ada damage yang sangat besar diberikan dan Mystic Gas mencoba untuk mengusir Dewa United dan Tyrant zoning out terjadi. Gas lagi dapatkan Super Awas. Immortality-nya pecah. Gak bisa diberikan. Dan bahkan base-nya terbuka. Dewa United memaksa ke game yang ketiga. Again, Dewa United membuat harapan upper bracket untuk RRQ makin menipis.